Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati hidup kita untuk mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau bersyukur kepada-Nya dan membawa korban pujian kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Untuk selama-lamanya. Mari bersyukur kepada-Nya. Mari naikkan pujian bagi-Nya, sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Tuhan yang baik. Dia Yesus Kristus Tuhan
yang layak disembah, yang layak dipuji selamanya. Haleluya. Mari angkat suaramu kepadanya, bersyukurlah, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Ku bersyukur padamu dan memuji namamu. Engkau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Ku bersyukur memujimu, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita berkata kepada Tuhan, Yesus Engkau sungguh baik, Yesus namamu indah, sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik, Yesus
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau boleh dikatakan hidup ini layaknya cermin. Karena pada saat kita melihat ke cermin, maka kita akan melihat diri kita sendiri. Artinya sesuatu itu akan berbalik lagi kepada kita. Pada saat saudara melihat ke cermin dan saudara tersenyum, maka senyum itu akan berbalik lagi kepada kita. Sebaliknya ketika kita melihat ke cermin dengan muka yang asam, dengan muka yang mungkin sedih, ya akan kembali lagi sedih kepada kita, atau muka yang asam, atau muka yang tidak menarik. Nah, ini merupakan sebuah gambaran bahwa seringkali yang terjadi dengan kehidupan kita itu juga banyak dipengaruhi dari apa yang kita kerjakan. Atau kalau kita lebih kenalnya, di istilahnya di pertanian itu namanya hukum tabur tuai. Jadi apa yang orang tabur itu juga yang akan orang tuai. Karena nggak mungkin saya menabur jagung, saya kemudian bisa menuai durian. Nggak mungkin, itu mustahil. Kalau saya menaburnya jagung, saya juga akan menuainya jagung. Bahkan menuainya berlipat kali ganda. Nah, oleh karena itu, kita mau belajar hari ini, saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan tabur tuai. Amsal pasal 11 ayat yang ke-25, pembacaan kita di pagi hari ini. Mari kita melihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Dalam terjemahan The Message Bible, firman Tuhan mengatakan, Amsal 11 ayat yang ke-25, pribadi yang memberkati orang lain akan diberkati dengan limpah. Mereka yang membantu orang lain akan dibantu. Jadi sekali lagi ini berkaitan erat dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita. Seperti halnya juga pada saat kita bercermin tadi. Pada saat kita melakukan hal yang baik, kebaikan itu akan berbalik lagi kembali kepada setiap kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hal ini, maka yang pertama, betapa pentingnya dalam hidup kita untuk tidak lelah dan jemu-jemu untuk menaburkan kebaikan. Dimanapun kita berada, kapanpun dan kepada siapapun. Begitu ada kesempatan, ada waktu, Tuhan sediakan dalam hidup kita. Maka pada saat kita hidup ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita menabur. Kapan kita menuainya? Kita nggak tahu, tapi suatu kelak pasti kita akan menuai. Nah, kalau kita nggak nabur dan kita harap menuai, mungkin ini sesuatu yang keliru. Seperti halnya pencuri, dia nggak nabur tapi tahu-tahu dia nuai. Itu namanya pencuri. Tapi kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita supaya kita juga bisa menuai, menikmati hasil dari segala sesuatunya, itu berbalik lagi pada kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang jahat, hal yang tidak baik, yang merugikan orang lain, yang menyakiti hati orang lain, dan kita mengharapkan kembalinya hal yang baik, sesuatu hal yang mustahil. Ibaratnya kita menanam hal yang tidak baik, merindukan atau mengharapkan hasil yang baik, yang nggak mungkin dong. Nah, oleh karena itu kita belajar yang pertama, selagi kita masih ada waktu dan kesempatan, mari belajarlah menabur yang baik. Taburan itu, benih itu Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk menabur. Kapan? Sekarang ini, selama kita masih hidup, itu adalah waktu kairos yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus menabur dan menabur. Karena akan ada datang waktunya menuai dan menuai. Bagi sebagian orang mungkin menunggu adalah hal-hal yang sangat membosankan, tetapi tidak bagi orang-orang yang sudah menabur. Itu adalah sesuatu hal yang mereka tunggu-tunggu. Bukan membosankan, sesuatu yang menarik karena sedikit lagi mereka akan menuai. Maka demikian halnya dengan kehidupan kita, selagi kita diberikan waktu dan kesempatan, inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk menabur. Kadang-kadang orang berpikir kalau kita mau menabur atau memberikan berkat kepada orang lain, maka nanti tunggu kalau saya kaya, nanti tunggu kalau saya punya kelimpahan, nanti tunggu kalau saya memiliki jabatan kedudukan dan lain sebagainya. Nggak perlu tunggu kaya, nggak perlu tunggu limpah, nggak perlu tunggu kita memiliki jabatan kedudukan yang tinggi dan hebat, tapi sekaranglah waktunya kita menaburkannya. Tuhan memberikan waktu, tapi juga Tuhan memberikan benih itu kepada kita, benih untuk ditaburkan. Benihnya apa? Banyak sekali benih yang Tuhan berikan. Pertama, minimal Tuhan berikan kepada kita ini, diri kita ini adalah benih yang bisa kita taburkan. Saat seseorang membagikan hidup, itu akan menyentuh hidup. Saat kita membagikan isi pikiran kita, itu akan memberikan informasi kepada orang lain. Tapi saat kita memberikannya berdasarkan sesuatu yang keluar dari kehidupan kita, itu akan menyentuh kehidupan dan itu akan kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu, sadarilah bahwa hidup kita ini adalah juga benih yang kita taburkan. Untuk hasilkan apa? Buah yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, kita punya segala sesuatunya. Yang kata-kata, saya nggak punya apa-apa. Tuhan memberikan kepada kita hidup, itu juga benih. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, pikiran dan lain segala macam, itu yang bisa juga kita bagikan kepada orang lain. Tidak selalu harus berbicara tentang uang dalam memberi atau memberikan berkat. Berkat itu bentuknya banyak hal. Berkat itu juga bisa berupa uang, juga bisa berupa hal yang lainnya yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan siapa banyak memberi berkat, bukan hanya sedikit tapi banyak memberi berkat. Nah, oleh karena itu, inilah waktu kesempatan bagi kita. Tuhan juga telah memberikan karunia atau talenta kepada kita. Gunakan itu untuk memberkati orang lain. Termasuk juga lewat ucapan mulut kita, Tuhan memberikan mulut pada kita. Untuk apa? Memberkati orang lain. Jangan digunakan untuk kemudian mengutuk orang lain. Pakailah itu untuk menguatkan, bukan melemahkan orang lain. Pakailah itu untuk memulihkan, bukan meruntuhkan. Pakailah itu untuk menyembuhkan, bukan menyakitkan.
Oleh karena itu bagian juga pada saat kita berdoa, berbicara itu juga menabur. Oleh karena itu jangan kita ngomong sembarangan dan segala macamnya. Tapi kita pertimbangkan baik-baik. Kenapa? Karena ucapan yang kita ucapkan itu juga merupakan taburan benih yang sedang kita taburkan. Nah, apa yang kita kembali kepada kita yang akan kita tuai? Ya sesuai dengan apa yang kita tabur. Coba kalau kita sering menaburkan hal yang nggak baik, begitu bangun tidur sudah kita ngomong, wah hari ini hari yang buruk, hari ini susah, sulit. Nah, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kita mengalami hidup yang sulit. Memang tidak dipungkiri kita bisa mengalami kehidupan yang sulit, masa-masa sulit. Tapi kalau ke dalam hidup kita selalu kita ngomong, misalkan sedikit-sedikit nggak ada uang dan lain sebagainya, betul-betul itu bisa terjadi dengan kehidupan kita. Hati-hati dalam menggunakannya. Oleh karena itu, selagi Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, mari menaburlah. Menaburkan, memberikan berkat. Nah, dalam memberi ini ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Dalam memberi ada prinsip yang mesti kita perhatikan. Pada saat kita memberi berkat kepada orang yang lain, sekalipun kita tahu bahwa dengan memberi itu mendatangkan kelimpahan, berkat itu berbalik lagi kepada kita. Karena pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena itu akan kembali lagi kepada kita, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu pada saat kita memberi perhatian, memberikan waktu, kesempatan, memberikan telinga untuk mendengar dan lain segala macam, atau memberikan pengampunan. Nah, dalam memberi itu yang kita harus perhatikan adalah bahwa harus dilakukan dengan kerelaan hati, bukan karena terpaksa atau bahkan dengan sedih hati. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena terpaksa, nggak ada gunanya, sia-sia. Oleh karena itu pada saat kita memberi apapun itu juga, kerjakanlah dengan sukacita. Kalau tidak, itu akan mendatangkan sungguh-sungguh kecewa dan lain sebagainya. Coba saudara memberi, kemudian saudara punya maksud tertentu, dan ketika apa yang saudara harapkan nggak terjadi, pasti kecewa. Misalkan kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan harapan, ketika kita memberi, kita misalkan dapat kedudukan, kita memberi dapat perhatian dan lain segala macam, atau pujian. Namun pada saat kita memberi dan itu kita tidak memperoleh yang kita harapkan, nggak ada pujian, nggak ada mungkin diberikan jabatan, nggak ada perhatian, apa yang terjadi? Kita bakalan kecewa. Karena kita salah. Pada saat memberi, motivasi hati kita keliru. Motivasi hati kita nggak benar. Nah, hati kita masih tulus, murni dengan kerelaan hati pada saat kita memberi. Sehingga kita ibaratnya tidak mengungkit-ungkit kembali apa yang sudah kita berikan. Kalau tangan kiri memberi, tangan kanan nggak boleh tahu. Artinya pada saat kita memberi, ya sudah memberi, nggak usah diingat-ingat lagi. Ini bisa menjadi sebuah gambaran pada saat kita menabur atau kita menanam. Misalkan kita menanam jagung, baru hari ini ditanam. Besok pagi kita datang, kita bongkar lagi tanah dan kita lihat, oh bijinya masih utuh, kita tutup lagi. Sorenya kita datang, kita buka lagi. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Nggak bisa tumbuh dengan baik. Sama halnya dengan kehidupan kita, nggak akan ada gunanya sama sekali. Kalau kita hanya kemudian ibaratnya seperti halnya orang yang berbuat demikian. Kita memberi kemudian kita ingat-ingat kembali, itu tidak akan ada gunanya sama sekali dalam kehidupan kita. Kalau memberi harus dengan motivasi yang tulus. Tapi kalau memberi dengan maksud tertentu, mungkin itu bukan pemberian, tapi itu investasi. Nah, oleh karena itu yang berikutnya dalam prinsip dalam kita memberi, harus memberi dengan sikap yang sukacita dalam memberi. Jangan karena terpaksa, tapi dengan sukacita. Jangan sedih kalau kita memberi, tapi dengan sukacita, iman, senang kalau kita berbagi, kita memberi. Firman Tuhan katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita itu akan berbalik lagi kepada kita. Yang memberi berkat diberi kelimpahan. Mengapa demikian? Ini prinsip tabur tuai. Coba saudara perhatikan, pada saat saudara menabur satu biji, saudara akan menuai berlipat kali ganda. Itu prinsip dalam menabur dan menuai. Coba saudara lihat, ketika kita menanam satu biji gandum, satu biji jagung untuk ditanam,
Kemudian ketika dia bertumbuh itu bisa menghasilkan mungkin 2 tongkol dan lain sebagainya. Nah, satu jagung saja, satu buah jagung itu saja isinya banyak sekali biji, artinya berlipat kali ganda. Nah, dengan kata lain, yang memberi berkat itu akan diberi kelimpahan. Itulah keunggulan dari menabur. Menabur sedikit, menuainya berlipat kali ganda. Tuhan memberikan limpah lagi dalam hidup kita. Oleh karena itu, maka yang mesti diperhatikan lagi, prinsipnya adalah dasar dalam menabur dan lain segala macam. Karena itu akan kembali lagi kepada kita, dan ketika kembali itu dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Ketika kita memberi dengan sukacita, itu akan kemudian mendatangkan kelimpahan dalam kehidupan setiap kita, terutama kelimpahan dalam hati. Hati kita jadi limpah dengan ucapan syukur, dengan rasa syukur, dengan rasa aman dan lain sebagainya. Hati kita senang, melimpah-limpah, dan kita membagikannya kepada orang lain, makin limpah hati kita. Karena kalau kita tidak mau memberi dan berbagi, hati kita nggak limpah, menjadi sesak dan sempit, dan kita merasa nggak cukup, nggak ada ruang buat orang lain, nggak ada ruang buat kebaikan itu dan lain sebagainya. Tapi mari belajar dalam kehidupan kita untuk mau berbagi dan peduli dengan orang lain, maka hal itu akan kembali lagi kepada kita. Pada saat kita memberi berkat, mungkin bukan orang tersebut yang kemudian memberi berkat kepada kita, tapi Tuhan kita. Dia melihat apa yang kita kerjakan, dan dia akan memberikan berkat dengan limpahnya atas kehidupan kita. Pada saat dia melihat ketika kita mau memberi dengan sukacita iman, kerelaan hati, maka Tuhan juga akan memberikan hal yang melipat gandakan dalam hidup kita. Mari kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsipnya. Gak mungkin orang naburnya sedikit nuainya banyak, tapi orang yang nabur banyak akan menuai banyak. Ini sebuah prinsip yang jelas. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, siapa yang banyak menabur kebaikan, dia akan menuai dengan limpahnya. Bahkan ayat 37 dikatakan, adalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini yang utama, kita kaya dalam kemurahan hati. Pada saat kita banyak memberi, itu membuat kita limpah, kaya dalam kemurahan hati. Kita mau berbaik kepada orang yang lain, sehingga kita enggak kemudian menjadi orang yang kikir ataupun pelit, tapi mau bermurah hati kepada orang yang lain. Mengapa demikian? Karena orang yang semakin suka memberi, diberikan kelimpahan di dalam hatinya. Ayat 10 dikatakan, ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, dan juga menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan bukan hanya memberikan benih kepada kita, tetapi dia juga melipat gandakannya. Benih itu dia yang menumbuhkan, dan Tuhan juga yang melipat gandakannya. Bagian kitalah nabur. Bagian Tuhan menumbuhkan dan melipat gandakannya sehingga dia berbuah. Nah, prinsip ini juga yang mesti kita ngerti dalam hidup kita. Apa bagian kita? Apa tugas tanggung jawab kita? Apa panggilan kita? Menaburlah. Saat kita berbuat baik membantu orang lain, maka kita juga akan dibantu teristimewa oleh Tuhan. Pada saat kita memberikan kemudahan kepada orang lain, jangan dipersulit. Harusnya memang ikuti aturan begini, tapi kita kadang-kala mempersulit dengan tujuan supaya mendapatkan uang, keuntungan, dan lain sebagainya. Kalau saudara seringkali mempersulit orang lain, jangan heran nanti hidupmu suatu kali kelak akan dipersulit. Tapi kalau kita mau belajar untuk membantu orang lain, maka bukan hanya orang lain akan membantu, tapi juga Tuhan akan membantu dalam kehidupan setiap kita. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita belajarlah memiliki rasa kepedulian satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian kita memberkati orang lain, kita diberkati dengan limpahnya. Kita membantu orang lain, Tuhan memberikan bantuannya kepada setiap kita, menyatakan anugerahnya, sehingga kita pun juga dibantu. Coba sudah perhatikan, nggak mungkin rasanya kalau kita hidup bermasyarakat, berjemaat, kemudian kita mau peduli dengan orang lain nggak peduli dengan kita, nggak mungkin.
hukum tabur tuai itu berjalan. Pada saat kita memperhatikan kehidupan orang lain, maka orang lain juga akan memperhatikan kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, mari belajarlah pegang prinsip tabur tuai itu dalam kehidupan kita. Bagian kitalah menabur, bagian Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan melipat gandakannya. Maka kita akan mengalami anugerah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat apa yang baik, karena itu akan kembali lagi kepada setiap kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar firman Tuhan ini untuk dalam hidup kami mau menabur melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami miliki dalam hidup ini yang Tuhan telah percayakan. Kami mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada selama kami masih hidup untuk menabur. Itulah tugas kami, itulah tanggung jawab kami. Maka Tuhanlah yang kemudian akan memberikan pertumbuhan dan pelipat gandaan. Bagian kamilah tetap setia untuk menabur, tidak jemu-jemu untuk menabur, dan kami akan menuai dari apa yang sudah ditaburkan. Karena kami percaya, kami menabur mungkin dengan air mata, tapi kami akan menuai dengan penuh sukacita di dalam Tuhan yang hidup. Pagi hari ini memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kasih anugerah-Mu Tuhan nyatakan. Indonesia mengalami pertolongan Tuhan, Indonesia mengalami anugerah daripada Tuhan, terutama pada saat menghadapi pandemi ini. Setiap usaha-usaha tindakan dari pemerintah dalam menangani hal ini, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, sehingga semuanya membuahkan hasil yang begitu baik. Sehingga kami boleh melihat mata rantai penyebarannya dapat diputuskan, tetapi juga kami boleh melihat angka kesembuhan boleh naik, angka positif juga boleh menurun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh tenaga kesehatan yang ada, para dokter, perawat, relawan yang bertugas. Tuhan memberkati, bahkan tim gugus tugas yang ada, Tuhan menolong mereka semuanya. Berkati pemerintahan di pusat sampai di daerah, supaya dapat bersinergi, berkolaborasi dengan baik, menghasilkan sesuatu dampak yang baik buat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tapi juga untuk daerah kami di tempat ini Tuhan. Berkati kalau di antara kami yang mengalami masalah dengan kesehatan kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dengan kuasa Kristus Yesus Tuhan, kami boleh mengalami pertolongan kesembuhan daripada Tuhan. Demikian pula kalau di saat ini kami mengalami masalah kesulitan dalam hidup, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu sehingga boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Pagi hari ini sebelum kami akan memulaikan tugas aktivitas kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, tapi juga pengurapan yang baru yang memampukan kami untuk kami cakap menghadapi segala perkara. Sehingga ketika kami melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, baik kami bekerja, berusaha, dan lain sebagainya, berkat anugerah-Mu menyertai dalam kehidupan setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini terimalah berkat daripada Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya.